teman-teman investor yang memang ingin melihat secara valuasi dan secara mudah, teman-teman bisa mengaksesnya banyak ya, seperti ada di idx.co.id, kemudian ada beberapa platform. Ini memang yang pertama adalah kalau kita ingin membeli saham, pasti kita kan ingin tahu bisnisnya, apakah kinerjanya juga bagus atau fundamentalnya bagus. Oke, dari segi fundamental, teman-teman bisa melihat untuk kinerja dari net profit-nya, yang paling mudah ya, net profit-nya apakah dia naik secara per tahun gitu, selama 3 tahun secara historical atau selama 5 tahun fundamentalnya bagus. Nah, kemudian yang kedua, kalau melihat apabila teman-teman ingin melihat apakah valuasinya sudah cukup murah atau belum sih. Nah, ini memang teman-teman bisa juga mencermati rasio-rasio yang memang eh, berdampak ya terhadap pergerakan harga saham-saham tersebut. Nah, beberapa rasio yang bisa dicermati yaitu price to EPS atau PE, kemudian ada PBV. Jadi, apabila teman-teman ingin melihatnya apakah itu PE-nya secara rata-rata selama 3 tahun atau selama 5 tahun itu berada di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, seperti itu sih Mbak, kalau untuk dari segi fundamentalnya. Oke, itu kalau dilihat dari fundamentalnya ya, bisa dicek ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya mau cari saham-saham diskon, baiknya kita tuh ngelihat yang big cap, big cap. Sekarang big cap sebanyak yang diskon ya. Tapi mungkin manuvernya atau kenaikannya mungkin tidak terlalu signifikan day per day-nya karena kemarin juga udah sempat naik tinggi gitu ya. Nah, kalau second liner nih seperti apa? Saham-saham diskon di second liner masihkah bisa begitu ya untuk dilirik dan diperhatikan, atau lebih baik udah deh ke big caps aja yang udah jelas-jelas gitu ya. Nah, ini seperti apa nih Mbak Feni? Ya, menarik nih Mbak Maria. Memang kalau kita lihat saham-saham big caps itu kecenderungannya ada kenaikan namun terbatas ya, biasanya 3-5%. Dan ini yang menjadi second liner stock ini yang kemudian menarik. Ada beberapa sektor yang memang saya cermati masih cukup lagging ya, seperti sektor properti dan juga konstruksi. Meskipun beberapa hari ini memang mereka mencatatkan kenaikan yang cukup lumayan fantastis ya, 5% sampai dengan 7% tadi saya lihat. Nah, memang dari sektor properti ini mereka akan diuntungkan dari yang pertama rilisnya Omnibus Law yang kemarin ya, dan adanya foreign direct investment untuk masuk ke Indonesia, dan mereka dari foreign investor ini bisa memiliki properti di Indonesia, ini tentunya akan mengangkat sektor properti. Nah, melihat dari sektor-sektor lain yang sudah naik cukup signifikan seperti consumer dan juga banking. Nah, sektor properti selama 3 tahun ini terjunnya hampir 50%. That's why masih sangat lagging dengan adanya beberapa katalis dari Omnibus Law dan juga foreign direct investment dan juga ada sovereign wealth fund, ini kemudian menjadi sentimen positif bagi sektor-sektor properti. Nah, kemudian untuk di sektor properti juga, ini mereka selain diuntungkan dari adanya foreign direct investment, mereka diuntungkan dari adanya relaksasi pajak consignment pada tenan-tenan retailer. Jadi ini bagus untuk para emiten properti yang bergerak di pusat perbelanjaan. Nah, contoh beberapa emitennya itu seperti Pawon ya. Pawon kami call untuk buy on weakness di support 390 dengan resisten di 430 sampai dengan 500. So ini masih ada potential gain 20% up. Jadi teman-teman bisa melihat ini. Sementara untuk di Sumarekon, kami juga favor untuk buy on weakness di Sumarekon, di supportnya di 560 dan resistennya di 700, sehingga masih ada potensial gain juga yang teman-teman bisa dapatkan dari sektor ini. Nah, sementara selain dari sektor properti juga kita juga bercermati untuk second liner yang memiliki turnaround story Mbak Maria. Nah, kalau dari MNC Sekuritas sendiri kami merekomendasikan untuk AISA sebenarnya. Nah, kenapa AISA? Karena yang pertama memang saham ini mungkin di beberapa waktu yang lalu ini sempat dihindari ya oleh investor ya, karena memang restrukturisasi yang belum jalan. Namun dari manajemen yang baru yaitu FKS Group, di mana FKS Group ini menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di Asia yang memang prudent, ini kemudian mengubah dari restrukturisasi AISA sendiri, sehingga diharapkan di tahun 2020 ini AISA ini lebih clean untuk laporan keuangannya. Dan karena dari ownernya sendiri juga melepaskan divisi beras yang memang kemarin bermasalah, sehingga AISA ini cukup
bagus dan prudent untuk langsung fokus ke bisnis snacks dan juga bisnis noodle yang teman-teman tahu secara PBV ini masih di bawah 1 kali ya, jadi masih Mhm. lebih bagus dibandingkan beberapa kompetitornya. Seperti itu Mbak Maria.